Kembali Radio Istana FM Bojonegoro mempersembahkan cerita misteri bersambung, Misteri Hutan Karyau bagian yang ke-8. Cerita ini ditulis dan dikirimkan oleh Neno Kristiandinelis dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ibu Evi bersama anak serta Raffi hilang dari desa dan dicari-cari warga. Namun saat mencari, ternyata Ibu Evi itu sudah muncul di lokasi itu. Beberapa jam berlalu, akhirnya cakrawala mulai terlihat terang karena sang mentari sebentar lagi akan terbit. Dan aku yang saat itu mulai pusing karena tak tidur semalaman, tiba-tiba dikagetkan oleh beberapa ibu-ibu yang masuk ke dalam kamarku dengan wajah tegang. Katanya mereka menemukan suamiku, yang tentunya kabar ini membuat aku langsung bangkit dan berlari keluar sambil memeluk putriku. Ini benar-benar di luar dugaanku. Aku sama sekali tak menyangka jika Kak Raffi ternyata berhasil juga keluar dari alam Karyau. Mana Kak Raffi? Mana Kak Raffi? Pakikku sambil menerobos kerumunan warga yang sedang menggotong tubuh Kak Raffi. Ya, ternyata mereka menemukan Kak Raffi sudah dalam keadaan kritis dan tak sadarkan diri. Ya Tuhan, tolong selamatkan suamiku. Cerit seketika sambil memeluknya dengan penuh kesedihan. Sungguh sukar dilukiskan bagaimana perasaanku saat itu. Aku benar-benar tak tahu apa yang terjadi selanjutnya dengan Kak Raffi. Terlebih saat itu juga tak sedikit dari warga yang diam-diam berbisik-bisik sendiri kalau Kak Raffi tidak akan tertolong lagi. Sebab saat salah seorang mencoba menggosok-gosokkan kulit Kak Raffi dengan tangannya, tak ada bunyi gesekan di sana. Konon menurut orang-orang suku kami, itu adalah salah satu cara untuk mengetahui apakah orang itu bisa tertolong atau tidak. Bu Evi, sebaiknya kita bawa dulu suami ibu ke dalam ya. Salah seorang ibu menyuruhku membawa suamiku ke dalam. Ya, iya, tolong bawa suamiku ke dalam. Sautku dengan nada yang tak karuan. Ibu tenang ya, jangan panik. Semoga semuanya baik-baik saja. Ucap Ibu Kades juga yang sedari tadi memang telah menemani kemanapun aku pergi. Iya Bu Kades. Anggukku akhirnya sembari terkulai lemas di pelukannya. Lalu beberapa saat kemudian ketika sudah berada di dalam rumah, semua usaha untuk membuat Kak Raffi siuman tidak ada yang berhasil. Kak Raffi tetap terbujur kaku dan terlihat pucat pasi seperti mayat. Tapi ketika matahari sudah mulai muncul, mendadak Kak Raffi tersadar dan bangun dengan sendirinya. Tak ada yang menduga hal ini bisa terjadi, sebab hampir 99% dari semua warga yang berkumpul telah yakin dan merasakan kalau beberapa saat sebelumnya detak jantung dan denyut nadi Kak Raffi sudah berhenti. Astaga, kamu baik-baik saja Bang? Tanya para warga yang saat itu sedang mengerumuni tubuh Kak Raffi dengan sangat kaget sekali. Saya baik-baik saja. Apa yang sudah terjadi? Kenapa kalian berkumpul di sini? Tanya Kak Raffi balik, yang membuat aku yang saat itu langsung memeluk tubuh Kak Raffi juga ikut terbengong-bengong karenanya. Kalian habis kerampokan ya Bang? Seletuk salah seorang warga yang tak henti-hentinya ngotot ingin tahu apa yang sudah menimpa kami. Kerampokan? Kerampokan bagaimana sih? Saut Kak Raffi bingung dan langsung menatapku juga dengan pandangan tak mengerti. Ucapku akhirnya berusaha menetralkan suasana yang tiba-tiba berubah janggal dan kaku.
Kak Raffi tadi pingsan. Jadi wajar saja kalau lupa. Pingsan? Siapa yang pingsan? Kan saya tadi baru saja pulang dari mengantarkan para penumpang. Kemudian saya tidur. Tapi begitu bangun kok malah banyak orang dan di tanah yang aneh-aneh pula. Ucap Kak Raffi lagi sembari menatap satu persatu wajah para warga dengan pandangan semakin bingung dan tak mengerti. Mendengar sautan dan penjelasan Kak Raffi tadi, kami semua semakin tak ada yang dapat berkata-kata lagi. Kebingungan dan keherangan semakin menjadi-jadi, seakan semua yang sudah terjadi adalah mimpi. Bagaimana ini Bu Evi? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Tanya Pak Kades akhirnya ketika warga semakin gelisah dan mulai berbicara yang bukan-bukan. Tak ada yang dapat saya jelaskan, Pak. Tapi nanti ada waktunya saya akan ceritakan dengan Bapak. Tergantung nanti apakah Bapak mau percaya atau tidaknya saja dengan semua cerita saya. Kalau begitu baiklah. Ibu tenang saja. Nanti saya kesini lagi. Saya pasti akan dengarkan semua cerita ibu. Tapi untuk sekarang apakah ibu punya penjelasan lain untuk warga yang berkumpul di sini? Ya, supaya mereka tidak lagi berpikir yang bukan-bukan. Tidak ada, Pak. Tapi yang jelas kami tidak habis kerampokan. Kami baik-baik saja. Dan masalah Kak Raffi yang kemarin saya bilang sakit itu memang benar-benar terjadi. Hanya saja saya juga masih tak mengerti mengapa ia sekarang mendadak sehat seperti itu. Baiklah, kalau memang tak ada apa-apa, jadi setelah ini apakah boleh saya bubarkan saja para warga? Silahkan, Pak. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas semua perhatian Bapak dan juga para warga. Ya, sama-sama. Dan itu memang juga sudah jadi kewajiban kita selaku warga yang beradab. Pungkas Pak Kades dengan penuh kebijaksanaan. Iya, benar sekali, Pak. Lalu setelah berdoa bersama dan juga setelah Pak Kades memberikan beberapa wejangan, semua warga akhirnya mulai bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing. Dan sementara menunggu Pak Kades datang lagi untuk mendengarkan semua ceritaku, aku dan Kak Raffi sibuk membereskan rumah yang berantakan akibat kejadian semalam. Tak banyak yang kami bicarakan. Kak Raffi terlihat lebih pendiam dan kadang merenung sedih. Di tengah-tengah kesibukannya, aku sadar betul akan perubahan ini. Tapi aku tak berani banyak bertanya hingga pada akhirnya Kak Raffi sendirilah yang tiba-tiba menghampiri dan mengajakku berbicara. Dek, aku akan ceritakan semuanya kepadamu. Dan aku ingin agar cerita ini nanti diingat dan dijadikan pelajaran bagi yang mendengarnya. Ucap Kak Raffi memulai. Cerita apa, Kak? Jujur saja aku bingung dengan semua yang terjadi ini. Sautku antusias dan tak sabaran, karena memang inilah yang aku tunggu-tunggu. Baiklah, sekarang dengarkan baik-baik. Hal pertama yang harus kamu tahu adalah kenyataan. Jika apa yang kita alami tadi malam adalah kenyataan. Jadi sebenarnya aku tadi berbohong pada warga tentang keadaan kita. Tunggu. Jadi maksud Kak Raffi kalau semua sikap lupa tadi itu hanya pura-pura ya? Benar. Aku tak mau para warga tahu dan akhirnya banyak tanya pada sesuatu yang pada akhirnya belum tentu mereka percaya. Baiklah, aku mengerti maksud kakak. Nah, jadi sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan kita ini? Inilah inti yang ingin aku ceritakan itu. Asal kamu tahu saja, kita kini sudah terlalu jauh berurusan dengan para penghuni hutan Kariau. Ini tak lain akibat pelanggaran yang kami lakukan kemarin, dan juga oleh salah satu kesalahan masa lalu yang nanti akan aku sampaikan juga. Jadi yang jelas sekarang para penghuni hutan Kariau tak memberikan lagi kesempatan untuk kita. Astaga, memangnya apa salah kita, Kak? Salah kita adalah telah berurusan dengan makhluk-makhluk seperti ini. Jadi malam ini aku, Anissa dan suaminya akan dikurung ke alam Kariau untuk selamanya. Atau dalam kata lain kami berdua akan terlihat meninggal dunia jika dilihat dari sudut pandang manusia. Tidak, aku tidak bisa menerima itu.
apakah memang sudah tak ada cara lain agar kalian tidak dibawa? Dan mengapa pula tiba-tiba ada nama Anissa dan suaminya dalam masalah ini? Kakekku seketika, tidak ada cara lain lagi. Justru aku sudah sangat bersyukur karena sudah diberikan kesempatan agar bisa kembali ke dunia nyata dan menceritakan semua ini kepada kamu. Dan juga kenapa ada nama Anissa dan suaminya dalam masalah ini. Ini karena... Tunggu kak, hari ini kakek akan pulang dari Samarinda dan langsung ke sini. Aku yakin kakek pasti bisa membantu masalah kita. Potongku cepat. Tidak ada yang dapat kakek lakukan, tapi memang kedatangannya tetap penting untuk menolong kamu. Karena kamu juga adalah masalah lain yang belum terselesaikan dengan para penghuni hutan Kariau itu. Masalah? Mengapa aku punya masalah dengan mereka? Padahal kakak tahu sendiri kalau aku paling tak suka berurusan atau terlibat dengan hal-hal mistik kan? Tanyaku kaget dan sekaligus bingung. Iya, aku tahu itu. Tapi biarlah kakek nanti yang akan menjelaskan semuanya. Yang jelas sekarang kehadiranku ini hanyalah untuk memberitahu kamu supaya kamu dapat memberitahukan kepada semua warga agar jangan pernah berurusan dengan para makhluk-makhluk penghuni hutan, terutama hutan-hutan yang masih jarang terjamah oleh tangan manusia. Pembelasan mereka sungguh mengerikan. Baik kak, aku akan mengingat semuanya. Hanya saja, aku masih bingung kenapa kakak sampai berurusan seserius ini dengan penghuni hutan Kariau. Dan kakak juga sama sekali tak bisa lepas dari semua ini. Jujur saja, aku benar-benar tak bisa berpisah dari kakak. Ya, karena semua ini juga memang salahku. Akulah yang menyebabkan semuanya. Dan juga secara tak langsung membuat Anissa dan suaminya ikut terlibat dalam masalah ini. Memangnya apa yang telah kakak lakukan? Ternyata suami Anissa itu adalah temanku. Akulah yang mengenalkan dia pada seorang wanita yang kini jadi istri barunya. Aku jugalah yang memberikan ilmu penakluk wanita untuknya. Tapi aku benar-benar tak tahu jika dia sebenarnya sudah mempunyai istri di Sumatera, yaitu Anissa. Nah, lambat laun Anissa akhirnya mulai curiga kalau suaminya menikah lagi. Itulah sebabnya ia nekat datang ke Kalimantan ini, walau saat itu kondisi bayinya sedang sakit parah. Secara kebetulan sajalah bayinya itu meninggal dunia tepat saat kami melintasi hutan Kariau. Dan karena hutan Kariau adalah hutan yang syarat akan pantangan, maka akhirnya aku dan Anissa jadi sasaran para penghuninya. Para penghuni hutan Kariau ini tidak peduli dengan masalah pribadi kita. Mereka hanya tahu kalau siapapun yang melanggar pantangan di daerah kekuasaan mereka, maka mereka tidak akan memberi ampun. Astaga kak, kenapa kakak selama ini sembunyikan semua dariku? Maafkan aku, Dek. Aku juga tak tahu jika semuanya harus berakhir seperti ini. Desak Kak Raffi sembari tertunduk sedih. Tapi biar bagaimanapun ini bukan murni kesalahan kakak. Lalu kenapa para penghuni hutan itu tidak bisa memaafkan kakak? Sentakku lagi dengan nada emosi. Yang namanya gaib tidak akan sama seperti pemikiran kita. Kita manusia punya perasaan dan bisa memaafkan. Tapi tidak begitu dengan mereka. Mereka kan bukan manusia. Iya, aku tahu itu. Tapi apakah kakak akan menyerah begitu saja? Ya mau gimana lagi? Karena selain masalah Anissa dan masalah pelanggaran pantangan itu, aku pun dulu juga pernah bertapa di hutan itu untuk meminta ilmu kesaktian. Mungkin disitulah juga utang yang harus aku bayar untuk mereka. Astaga kak, kenapa lagi kakak baru mengatakan semuanya sekarang? Maafkan aku. Aku juga tak tahu jika para penghuni hutan Kariau itu masih menagih janji walau sudah bertahun-tahun lamanya. Aduh kak, yang namanya perjanjian dengan makhluk halus itu tidak akan bisa diabaikan begitu saja. Kalau begini kan, sekarang aku yang justru jadi serba salah. Apa yang harus aku lakukan, Kak? Sabar ya. Ya, inilah takdirku yang dulu terlalu jauh dengan Tuhan. Aku telah salah jalan dan tersesat. Jadi kini yang penting sekarang adalah menjadikan ini sebagai pelajaran berharga buat kita semua. Ucap Kak Raffi sembari berurai air mata dan langsung memeluk tubuhku. Lalu, bagaimana nasibku dan putri kita tanpa adanya kamu, Kak? Kamu harus kuat dan sabar, Dek. Jaga dan rawatlah putri kita sebaik mungkin. Karena suka atau tidak suka aku harus tetap pergi untuk menebus semua kesalahan yang aku perbuat. Tapi ini tetap tidak adil, Kak. Harusnya
Anissa dan suaminya lah yang menanggung semua ini. Sentakku lagi dengan nada emosi. Tak bisa seperti itu, Dek. Karena masalah bertapa itu kan murni kesalahanku sendiri. Akulah yang memberikan ilmu yang aku dapat dari hutan kareo itu untuk suami Anissa. Dan selain itu mereka juga sudah mendapatkan hukumannya masing-masing. Kamu ingat kan? Lelaki tua yang bertemu menyelamatkan kita di alam kareo itu? Nah, itulah suaminya Anissa. Astaga, benarkah? Iya, dia juga diberikan satu permintaan terakhir oleh para penghuni hutan Kariau. Dan dia menggunakan itu untuk menyelamatkan kamu dan putri kita. Setelah itu dia juga tetap harus kembali ke alam Kariau untuk selamanya, sama seperti aku dan Anissa. Ya Tuhan, berat sekali cobaan ini. Runtukku emosi. Ini semua tak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Justru kitalah yang harus berhati-hati menjalani kehidupan yang sudah diberikan oleh Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Tapi... Sudahlah, Dek. Semuanya sudah terlanjur terjadi. Dan ingatlah, agar jangan sembarangan mengisahkan cerita ini bagi orang yang tidak terlalu kamu percayai, terutama yang masih menganggap kalau kekuatan mistik itu hanyalah dongeng semata. Orang-orang yang seperti itu tidak akan paham apalagi percaya dengan semua kisah ini. Ucap Kak Raffi memperingatkan. Iya Kak, aku pasti mengingatnya. Dan aku juga sudah tahu kepada siapa aku harus menceritakan semua ini. Aku yakin dia pasti percaya dan mau mengangkat cerita ini agar bisa menjadi pembelajaran bagi semuanya. Sautku sembari teringat seseorang yang nantinya akan mewakili kami menuliskan semua kisah nyata ini. Baiklah, aku percayakan semuanya kepadamu. Dan jangan lupa untuk menyampaikan pesan bahwa saya tidak mau ada orang lain lagi yang mengangkat semua kisah ini setelahnya. Terserah orang mau percaya atau tidak, tapi yang jelas jangan berikan keterangan apapun lagi kepada orang lain selain dia. Sebab jika sekali saja terlibat dalam lingkaran para penghuni hutan Kariau ini, maka tak akan bisa lepas lagi bila sekali lagi melakukan kesalahan. Nah, itulah bahayanya jika ada orang lain yang tidak tahu apa-apa ikut-ikutan menyelidiki masalah gaib seperti ini. Iya Kak, aku akan ingat itu. Baiklah, nanti kita suruh orang itu ke rumah kita agar aku menceritakan semua kisah kita kepadanya. Mudah-mudahan dia tidak datang terlambat, karena tepat jam 7 malam nanti aku akan dijemput oleh para penghuni hutan Kariau itu lagi. Ya Tuhan Kak, apakah semuanya harus berakhir begini? Apakah memang benar-benar tak ada cara lagi untuk melawan para penghuni hutan Kariau itu? Ucapku lagi sembari terisak kembali. Tidak ada cara lagi. Dan kalaupun ada, caranya pasti sungguh sulit sekali. Sebab meski sebenarnya yang kalian hadapi ini masih hanyalah sebatas para penggawanya saja, tapi itu tetap saja sulit. Saut sebuah suara lain yang benar-benar membuat kami kaget dan langsung menoleh ke arah pintu secara bersamaan. Bu Rianta, Ucapku lagi sambil menyeka air mata. syukurlah Ibu datang. Mudah-mudahan Ibu bisa membantu kami. Kalau hanya menghadapi untuk penggawanya saja, aku masih cukup sanggup. Tapi jika seandainya nanti sang Kariau yang ikut campur tangan, maka aku jelas tak bisa berbuat apa-apa. Sebab sang Kariau ini adalah makhluk halus tertua di tanah Maanyan. Kekuatannya kurang lebih setara dengan satu makhluk tertua lagi yang bernama Dalung. Kedua makhluk ini sukar dilawan karena kemampuan mereka menjebak dan menipu otak kita, sehingga tidak sadar mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Dan satu lagi, jika Dalung mempunyai kekuatan untuk bisa menyerupai wujud manusia yang masih hidup ataupun yang sudah mati, sang Kariau ini justru punya kelebihan untuk benar-benar membangkitkan orang yang sudah mati menjadi mayat hidup. Nah, itulah sebabnya belum pernah ada sejarahnya lagi ada orang yang mampu melawan kedua makhluk itu hanya dengan doa-doa, apalagi mantra-mantra. Sebab otak kita tidak akan mampu berpikir ke situ jika sudah dalam pengaruh kekuatan mereka. Jelas Ibu Rianta panjang lebar. Benar-benar sehebat itu kah? Tanyaku mengalihkan pembicaraan yang disetujui dan didukung pula oleh Kak Raffi. Kalau tidak percaya, silahkan buktikan saja sendiri menantang atau berurusan dengan mereka. Tak akan ada mantra atau juga ayat suci agama apapun yang mampu mengalahkan mereka. Aku benar-benar baru tahu sekarang jika Kariau bisa semenakutkan itu. Karena yang aku pernah dengar, jika Kariau itu tidak mematikan, dia hanya bisa mengusili orang agar tersesat di dalam hutan saja.
itu memang benar. Orang memang sering menyebut kalau itu adalah perbuatan Karyau. Tapi sebenarnya, itu hanyalah perbuatan punggawanya saja. Tak semudah itu bagi Karyau yang asli mau berinteraksi dengan manusia. Justru, dia sebenarnya menghindari manusia. Jika saja manusia itu yang tidak berusaha masuk dalam lingkarannya. Baiklah. Kita lupakan dulu tentang makhluk itu. Yang penting sekarang, apakah ibu punya cara agar membebaskan kami dari teror berkepanjangan para penggawanya sang Karyau itu? Bisa, tapi tentu juga dengan bekerja sama dengan kamu. Saut Ibu Rianta sambil menunjuk ke arahku. Aku? Memangnya aku bisa apa? Tanyaku kaget. Jadi sejauh ini masih tidak tahu kekuatan apa yang ada dalam tubuh kamu? Tanya Ibu Rianta balik. Tidak. Aneh. Padahal kekuatan itulah yang selama ini melindungi diri kamu. Tapi memang kekuatan itulah juga yang tadi malam hampir saja mengundang sang Karyau datang dan membuat aku harus melarikan diri. Kekuatan apa sih, Bu? Aku benar-benar tak mengerti. Desakku lagi semakin kebingungan dengan klaim Ibu Rianta tadi. Begini, sebenarnya dalam darah kamu ada darah keturunan Wadian Dadas. Jadi, secara otomatis dalam raga kamu itu juga akan ikut bersemayam sesosok sang Saniyang Dadas. Saniyang itu adalah kata lain untuk roh leluhur pencipta tarian Dadas. Ia bertugas untuk melindungi kamu dari gangguan jenis apapun juga. Tapi, justru inilah sebenarnya yang hampir saja membuat kita tadi malam celaka, karena sang Karyau tadi terganggu dan merasa tertantang untuk menghadapi sang Saniyang yang ada dalam raga kamu itu. Rumit sekali ya untuk memahaminya. Tapi aku percaya kok dengan semua penjelasan itu. Nah, sekarang apakah dengan sang Saniyang itu kita mampu menyelamatkan Kak Raffi juga? Tanyaku dengan tubuh gemetaran antara takut dan sekaligus gugup. Kalau untuk menyelamatkan Raffi, aku rasa ini tidak akan mungkin. Karena dia dulu meminta ilmu langsung dengan sang Karyaunya. Jadi secara otomatis, dia sudah terikat perjanjian dan harus membayar itu. Lalu, apa saja yang bisa aku lakukan malam ini? Kita hanya mampu melakukan sesuatu agar saat Raffi dijemput nanti tak ada kesalahan atau kekurangan apapun. Raffi sendiri pasti tahu apa yang harus disiapkannya, bukan? Ucap Ibu Rianta sambil menoleh ke arah Kak Raffi yang sedari tadi selalu diam seperti orang lilung saja. Iya. Aku sudah diberitahu oleh mereka tadi saat di alam Karyau. Aku memang harus menyiapkan sesuatu agar orang lain tidak terkena imbasnya saat mereka nanti menjemputku. Bagus. Kalau begitu, ayo kita siapkan sekarang. Konsekuensinya akan berat jika membuat satu saja kesalahan dari apa yang mereka suruh itu. Sentak Rianta kaget. Memangnya apa konsekuensinya? Tanyaku lagi dengan penuh rasa ingin tahu. Masing-masing dalam satu poin memiliki konsekuensinya yang berbeda-beda. Ada yang bisa membuat Raffi jadi hantu dan terus-menerus meneror keluarga kalian. Ada yang bisa membuat jenazah siapapun yang baru dikubur jadi mayat hidup dan meneror kita semua. Dan ada juga yang bisa membuat makhluk lain dari jenis yang berbeda ikut muncul dan mencelakai kita. Aduh, berat sekali konsekuensinya. Nah, maka dari itu, kita sekarang harus benar-benar serius dan teliti dalam membantu Raffi untuk menyiapkan semuanya. Tegas Ibu Rianta serius. Ya, baiklah. Kemudian setelah mendengarkan dengan seksama dan Kak Raffi apa saja yang harus persiapkan, kami bertiga segera berbagi tugas dan menyelesaikannya secepat mungkin. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Raffi dan keluarganya? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Misteri Hutan Karyau. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.